Hari ini kita akan memahami mekanisme kerja dari hydraulic bottle jack, atau lebih simpelnya itu sering orang kita panggil dengan sebutan dongkrak model botol. Seperti yang kita semua tahu bahwa dongkrak botol adalah alat pengangkat yang bekerja dengan memanfaatkan mekanisme hidrolik untuk bisa mengangkat beban yang berat. Namun sebelum kita loncat ke inti mekanisme kerja dongkrak berjenis botol jack ini, mari kita lihat komponen-komponen utamanya beserta fungsinya terlebih dahulu. Sesuai dengan namanya, dari luar kita akan melihat sebuah bodi pada dongkrak ini yang memiliki bentuk seperti botol. Bagian bodi ini sendiri berfungsi sebagai rumah bagi semua perangkat sistem hidrolik. Lalu pada bagian bawahnya kita juga akan melihat sebuah dudukan bodi utama yang akan kita lihat lebih lebar dan dirancang khusus untuk memberikan kestabilan saat digunakan. Selanjutnya ada handle. Dengan memompa bagian handle ini ke atas dan ke bawah, kita akan bisa memberikan tekanan pada sistem hidrolik dan membuat piston utamanya terangkat secara bertahap pada saat dioperasikan. Dan beralih ke bagian atas sistem hidrolik, bagian ini adalah saddle. Lebih tepatnya, saddle ini terpasang di atas bagian piston dan langsung terkontak dengan beban yang nantinya akan diangkat. Biasanya bagian ini sendiri memiliki tekstur atau alur yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas cengkraman dongkrak terhadap objek yang akan kita angkat, serta menjadikannya sebagai titik kontak yang aman. Pada beberapa model dongkrak botol, saddle ini bisa disetel dengan cara memutar saddlenya secara manual untuk mengejar ketinggian yang tepat ketika dibutuhkan. Selanjutnya ini adalah release valve. Komponen ini berfungsi untuk menurunkan beban secara alami. Karena dengan memutar valve ini, kamu bisa menurunkan tekanan pada hydraulic system secara bertahap atau mengunci posisinya. Tentunya ini akan membuat beban yang sudah diangkat bisa turun dengan perlahan dan juga aman. Kita akan membahas bagian ini secara detail nanti di video ini. Sekarang mari kita lihat lebih dekat bagian dalam dongkrak botol ini. Pada bagian dalam, kita akan menemukan oil reservoir yang terisi dengan oli hidrolik yang akan bekerja sebagai cairan hidrolik saat digunakan. Penting untuk selalu memastikan bahwa tangki ini terisi dengan cukup agar dongkrak dapat beroperasi dengan baik dan dapat mendorong piston pada silinder utama secara maksimal. Karena oli pada bagian ini nantinya akan digunakan untuk mensuplai tambahan oli pada sistem hidrolik dan memberikan tekanan pada bagian silinder utama. Lalu selanjutnya, tutup oli, yang dimana tutup oil reservoir ini berfungsi juga sebagai indikator oli, yang dimana ketika kita sedang mengisi, indikator oli penuh akan ditandai dengan oli yang luber keluar. Lalu bagian ini adalah silinder pump dan piston. Ini adalah bagian awal yang membuat fluid hidrolik akan menerima tekanan, yang dimana ketika handle diinsert pada bagian handle bracket, dan kita mulai mengoperasikan handle ini, pada dasarnya kita akan mengendalikan juga pump piston. Selanjutnya adalah piston dan silinder utama. Bagian ini akan bekerja dengan mengandalkan tekanan oli hidrolik yang datang ke bagian tabung silinder utama dan piston utama untuk bergerak naik dan mengangkat beban. Hal ini bisa terjadi karena kedua piston, baik piston pump dan juga main piston, memiliki seal yang terpasang dengan ketat di dalam masing-masing silinder, dan segel-segel tersebut akan mencegah cairan bocor keluar demi menjaga tekanan yang diperlukan untuk mengangkat benda berat. Dan terakhir, kita memiliki ball check valves. Bola-bola ini bertugas untuk memastikan fluid untuk selalu bergerak ke satu arah dan mencegahnya dari arus balik yang berlawanan arah, bahkan ketika kita berhenti melakukan kegiatan pumping. Valves ini akan beroperasi berdasarkan perbedaan tekanan antara sisi input dan sisi output. Dan untuk bagian ini, kita akan memiliki dua bola di bagian dalam dongkrak. Satu untuk bagian silinder pump, dan satu lagi untuk silinder utama. Pada ball check valve ini biasanya akan diaplikasikan juga spring load atau free floating ball, tepatnya di bagian atas dudukan ball check valves, agar bisa memastikan orifice atau lubang dapat tertutup dengan baik. Dan check valve pada sampel yang kita miliki ini menggunakan mekanisme free floating ball, di mana bagian lubang katup ini biasanya memiliki bentuk kerucut agar bisa memandu ball check valve dengan proper untuk menutup jalur dengan baik dan mencegah backflow. Namun, ketika tekanan oli yang datang dari arah inlet lebih besar daripada tekanan dari saluran outlet, bola akan terlepas dari dudukannya dan memungkinkan cairan mengalir. Lalu, ketika tekanan keluar lebih besar daripada tekanan masuk, bola-bola ini akan menutup salurannya dengan memanfaatkan tekanan balik untuk mekanisme free floating ball
atau dengan menggunakan pegas yang secara efektif dapat menutup lubang dengan lebih baik. Sekarang mari kita pahami prinsip kerja dongkrak model botol ini. Pada dasarnya, dongkrak botol beroperasi berdasarkan dua prinsip dasar. Prinsip pertama adalah hukum lever atau tuas, di mana tuas akan berfungsi untuk memperbesar gaya yang dihasilkan dan memberikan gaya keluaran yang lebih besar yang setara dengan perbandingan antara gaya keluar dan gaya masuk. Pada dasarnya ada 3 kelas tuas, tergantung pada lokasi beban dan usaha terhadap titik tumpu, yang juga disebut sebagai titik pivot. Nah, dongkrak botol sendiri menggunakan tuas kelas 2, di mana posisi beban akan diletakkan di antara posisi usaha dan titik tumpu. Dan pergerakan beban akan berada pada arah yang sama dengan usaha yang diberikan. Sebagai contoh, jika handle tuas dari titik tumpu ke gaya masuk 10 kali lebih panjang daripada lengan tuas dari titik tumpu ke piston pompa, maka gaya masuk akan diperkuat hingga 10 kali lipatnya. Lalu untuk prinsip yang kedua yaitu hukum Pascal. Dengan menerapkan gaya yang lebih kecil pada pumping piston yang memiliki area penampang lebih kecil akan menghasilkan sebuah tekanan di dalam cairan. Dan mengacu pada hukum Pascal, perubahan tekanan yang diterapkan pada sebuah fluid dalam sebuah sistem tertutup akan tetap didistribusikan secara merata ke seluruh cairan dan ditransmisikan ke seluruh bagian sistem. Oleh karena itu, tekanan yang dihasilkan oleh piston pump juga berlaku pada piston utama yang berada di silinder utama. Namun, dikarenakan piston utama memiliki area permukaan yang lebih besar, area permukaan ini akan mengakibatkan gaya yang lebih besar juga pada bagian silinder dan piston utama, namun dengan pergerakan yang lebih sedikit. Sebagai contoh, jika diameter piston utama 3 kali lebih besar daripada diameter piston pompa, maka gaya yang diterapkan pada piston utama akan 3 kali lebih besar daripada gaya yang diterapkan pada piston pompa. Tapi di sisi lain, dengan adanya hukum konversi energi, pergerakan pada silinder utama akan 3 kali lebih sedikit dibandingkan dengan silinder pompa. Sekarang mari kita lihat bagaimana botol jack atau dongkrak botol bekerja. Ketika posisi awal, piston utama akan sepenuhnya pada posisi retracted atau berada pada dasar silinder, dan release valve akan sepenuhnya tertutup. Lalu pada saat kamu mencoba untuk memompa dengan mengangkat handle-nya, piston pompa juga akan bergerak ke atas. Berbarengan dengan itu, oli hidrolik akan terisap dari bagian oil reservoir ke bagian silinder pump melalui saluran inlet. Tapi sebelum memasuki pump silinder, cairan akan mengangkat bola baja sehingga memungkinkan cairan melewatinya dengan bebas. Ketika piston pump kemudian bergerak ke bawah, piston pump ini akan memberi tekanan pada oli hidrolik, lalu mendorong bola baja kembali ke bawah ke posisi menutup agar oli tidak kembali ke oil reservoir dan memaksa oli hidrolik agar mengalir melalui saluran yang kedua menuju silinder utama. Secara bersamaan, bola baja di bagian silinder utama akan terangkat oleh oli bertekanan yang masuk, memungkinkan cairan tersebut mengalir masuk ke dalam silinder utama. Lalu saat cairan hidrolik masuk ke dalam silinder utama, cairan tersebut akan mendorong piston bergerak ke atas, dan piston ini akan mentransfer gaya ke objek yang diangkat, memungkinkan kamu untuk mengangkat beban berat dengan relatif lebih mudah. Selanjutnya, ketika piston pompa sudah mencapai paling bawah pada akhir stroke-nya, gravitasi akan menyebabkan bola di silinder utama menutup, dan oli bertekanan menguncinya dengan lebih kuat untuk mencegah oli hidrolik mengalir kembali ke silinder pump. Dan di sini, proses pumping pada dongkrak botol ini sekarang dapat diulangi sampai kamu mencapai ketinggian yang diinginkan. Semakin banyak kamu memompa gagangnya, semakin panjang piston terentang dan memungkinkan jarak lifting yang lebih tinggi pula. Finally, ketika kamu telah selesai mendongkrak dan ingin menurunkan bebannya, kamu bisa secara perlahan memutar release valve stem dengan arah berlawanan jarum jam. Biasanya langkah ini sendiri akan dilakukan dengan menggunakan gagang dongkrak sebagai alatnya. Langkah ini nantinya akan membuka valve dan memungkinkan cairan hidrolik bertekanan mengalir dari silinder utama kembali ke oil reservoir sambil secara bertahap melepaskan tekanan di dalam sistem. Akibatnya, piston akan turun bergerak dan objek beban pun dapat diturunkan dengan aman dan perlahan. Lalu setelah beban telah diturunkan dengan aman, penting untuk menutup kembali release valve dengan memutar batang katup searah jarum jam. Kurang lebih seperti itulah untuk mekanisme kerjanya. Namun, pada beberapa dongkrak botol dilengkapi juga dengan katup keamanan untuk melindunginya dari kerusakan dengan melepaskan tekanan berlebih ketika beban melebihi kapasitas dongkrak.
Dalam contoh ini, katup pelepasan yang kita gunakan pada sampel ini juga dirancang sebagai katup keamanan dengan memiliki pegas yang bersentuhan dengan bola, yang bertujuan untuk mempertahankan tekanan konstan pada bola tersebut agar bisa menahan posisinya tetap diam pada dudukannya dan mencegah cairan hidrolik lolos dalam kondisi normal. Ketika tekanan hidrolik di dalam silinder utama mencapai tingkat yang telah ditentukan, tekanan ini akan mengatasi gaya pegas yang mendorong bola menjauh dari tempat dudukan katupnya, memungkinkan cairan hidrolik mengalir kembali ke tangki. Lalu selebihnya, tekanan berlebihan akan teratasi dan katup akan kembali ke posisi semula.